Pak Anas, kami persilakan untuk mempresentasikan atau mensimulasikan 3 sampai 5 menit tentang MA-nya. Silakan. Baik, di pertemuan pertama ini kita masuk ke bab 4 ya anak-anak. Kita masuk ke bab 4 yaitu bab zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang dinamakan bab berbagi itu indah. Baik anak-anak, untuk materi minggu lalu yang sudah kita bahas yaitu materi bagaimana kita menjadi orang yang soleh. Nah, untuk bab selanjutnya masih berhubungan. Sebelum Pak Anas bicara lebih lanjut, ini Pak Anas buka dulu dan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ya, Alhamdulillah semua masuk ya. Untuk kalau masuk semua masuk, Pak Anas akan lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang materi subbab pertama yaitu tentang zakat. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud zakat itu? Pasti kalian tiap tahun selama bulan Ramadan sudah pernah menyaksikan apa itu zakat, mengapa orang tua kalian memberikan atau menzakatkan beras. Nah, di bab ini nanti akan dipelajari mengapa kita harus berzakat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa memahami dan bisa mengetahui apakah zakat itu dan bagaimana cara pelaksanaannya dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak Anas akan share screen dulu, akan Pak Anas tampilkan materi pembelajaran zakat hari ini. Yang pertama adalah pengertian zakat, bisa dibaca. Zakat itu artinya bersih dan berkah, yaitu untuk membagikan harta kepada orang yang berhak menerima. Selanjutnya hukum zakat. Hukum zakat yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya. Nah, selanjutnya anak-anak semua, zakat itu terdiri dari 2 jenis ya. Yang pertama adalah zakat mal, yaitu zakat harta benda. Yang kedua yaitu zakat fitrah, zakat yang familiar, yang sering kalian dengar dan yang sering kalian saksikan, yaitu zakat fitrah, yaitu setiap akhir di bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah kita pelajari syarat wajib zakat fitrah. Ada beberapa syarat wajib zakat fitrah, bisa kalian pahami, yaitu harus beragama Islam, masih hidup di akhir bulan Ramadan, merdeka, dan memiliki kelebihan makan sehari-hari. Selanjutnya, untuk syarat wajib zakat mal itu ada 6 syarat wajibnya, bisa dibaca, yaitu beragama Islam, berakal sehat, merdeka, milik penuh atau milik sendiri, yaitu kita semua. Ya, untuk materi yang akan datang, materinya adalah masih bab yang sama, yaitu beda subbab. Materi infak anak-anak masih berkaitan dengan berbagi, yaitu materi infak. Untuk pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bersama. Kesimpulannya apa anak-anak? Oh ya, benar, zakat itu wajib dikerjakan oleh semua umat muslim yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Baik anak-anak, sekian pertemuan Pak Anas hari ini. Kita bertemu minggu depan dalam pembelajaran infak. Silahkan dipersiapkan di rumah apa yang akan kalian pelajari, yaitu infak. Semoga kita minggu depan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian hari ini dari Pak Anas. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, Pak Anas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas, kemudian pertanyaannya begini Pak Anas. Kenapa sih guru harus membuat MA atau RPP di dalam persiapan ngajaran itu, kenapa harus buat itu? Buat apa? Buat modul ajar RPP itu sebagai pedoman Bapak untuk rambu-rambu apa saja yang harus diajarkan, langkah-langkahnya bagaimana, terus buku materinya apa saja, itu di modul ajar di RPP tercantum itu semua sebagai pedoman kita untuk mengajar Bapak. Mungkin seperti itu.
sebagai pedoman untuk mengajar gitu ya. Oke, lalu apa isinya di MA itu? Di MA itu isinya yang pertama identitas, yang kedua adalah apa namanya, selain identitas di MA itu mengandung CP atau capaian pembelajaran, ada juga TP, lalu sarana, prasarana, target peserta didik, lalu ada langkah-langkah, Hmm? langkah-langkah pendahuluan, inti, penutup, lalu ada juga materi, lampiran-lampiran yang berisi remedial, berisi materi, berisi media pembelajaran, mungkin seperti itu Bapak. Oke, coba sama saya simulasikan cara memotivasi siswa dan memberikan persepsi siswa di kelas seperti apa sih? Oh ya, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, untuk kalian untuk apa sih belajar zakat itu? Tentunya belajar zakat itu adalah sangat penting bagi kehidupan kalian. Nah, kalian bisa saksikan di masjid-masjid. Siapa tahu nanti kalian saat sudah dewasa, sudah beranjak remaja, kalian menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus zakat. Nah, dengan fondasi awal yang Pak Anas berikan ini, nanti kalian sedikit banyak mampu untuk memahami bagaimana cara mengelola zakat, siapa saja yang dapat menerima zakat. Untuk karena itu, kita belajar zakat ini sebagai fondasi awal kalian. Siapa tahu nanti kalian menjadi pengurus masjid atau menjadi pengelola zakat. Makanya untuk pelajaran hari ini diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Mungkin seperti itu Pak untuk Oke, kalau persepsinya? mungkin untuk persepsi. Nah, anak-anak kalian sebelumnya pernah dengar zakat? Apa sih yang dimaksud dengan zakat itu? Nah, ya benar, zakat itu adalah kita memberikan harta kepada orang lain. Kita memberikan harta kepada orang lain itu manfaatnya luar biasa. Selain mendapat pahala, kita juga dapat merekatkan persaudaraan, dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Mungkin itu sedikit tentang persepsi, Bapak. Oke, PTK-nya apa judulnya? PTK saya berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Zakat, Infak, Sedekah, Hadiah melalui media pembelajaran interaktif pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kacangan. Itu judulnya Bapak. Kira-kira apa yang dipahami tentang PTK ini, Pak Anas? PTK itu adalah kita nanti Bapak, langkah-langkah untuk membuat suatu pembelajaran dengan langkah-langkah secara terstruktur. Untuk langkah pertama menggunakan PBL, kedua PJBL, dan seterusnya Bapak, berguna untuk meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa. Gitu ya. Oke, terakhir nih Pak Anas ini. Silakan Bapak. baca surat pendek, surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة
falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tud'hu wasjud waqtarib. Oke, Shadaqallahul cukup. azim. Cukup Anas, terima kasih. Onci Boleh Bapak. keluar. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak.